Patokannya itu pada tahun 1931. Mana aja tanah-tanah keraton dan kadipaten ini yang memang tanah milik kesultanan, seperti itu. Dan ini petanya juga dibuat pada masa zaman penjajahan Belanda. Hello guys, balik lagi bersama saya di Ahmad Serius. Gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Kemarin-kemarin gue bahas terus tentang hal-hal yang berbau di luar negeri. Ukraina, India, Rusia. Kali ini kita akan bahas hal yang berbau di dalam negeri. Sebenarnya gue agak males bahas hal-hal yang di dalam negeri ini karena gue takutnya nanti lu pro sini, lu mendukung satu sudut. Ini gue pengen pengertian dari kalian semua bahwa di sini gue nggak mau pro siapa-siapa dan lu pasti punya perspektif sendiri. Nah, kali ini ada yang request nih, Bang, bahas dong kenapa orang WNI turunan Chinese nggak boleh punya tanah di Jogja. Karena ada yang request seperti itu, langsung aja kita bahas kenapa orang etnis Tiongkok tidak bisa punya tanah di Yogyakarta di Better is Matter. Sebelum gue bahas ke belakang, gue mau bahas dulu tentang kondisinya saat ini. Jadi, sebenarnya nggak cuman warga negara Indonesia yang berketurunan Tiongkok yang nggak bisa punya tanah di Yogyakarta. Tapi turunan Arab, turunan India, turunan Eropa, pokoknya turunan yang dianggap non-pribumi ini tidak bisa punya tanah di Yogyakarta. Jadi itu garis bawahnya ya. Dan sebelum gue bahas ke belakang juga, gue juga mau bahas juga nih, kondisinya saat ini tuh gimana sih? Kalau untuk warga negara Indonesia yang beretnis Tiongkok, nah itu tuh dia bisa aja punya tanah, tapi biasanya kan namanya itu adalah SHM, sertifikat hak milik ya. Tapi sekarang ini kalau misalkan warga negara Indonesia yang beretnis non-pribumi itu hanya bisa membeli dengan nama HGB, hak guna membangun. Jadi nggak bisa menjadi SHM, yaitu sertifikat hak milik. Nah, Bang, emangnya bedanya apa? Emang nggak aman kalau nggak sertifikat hak milik? Ya, tentu aja. Sebenarnya kalau dari kondisi yang udah itu nggak aman. Kenapa? Karena orang yang punya sertifikat hak miliknya ini, dia sewaktu-waktu menggusur dari orang yang bisa punya yang membangun bangunan yang ada di situ gitu. Jadi kondisinya orang yang membangunnya ini hanya bisa membangun gitu. Tapi kalau misalkan orang yang punya tanahnya, yang punya sertifikat hak miliknya ini ya, ini bisa aja punya hak buat ngegusur orang yang punya bangunan di atasnya itu. Nah, kondisinya seperti itu. Jadi orang non pribumi ini ya kurang aman karena bisa aja sih beli hak guna bangunan HGB. Cuman ya kondisinya seperti itu. Nah, kenapa sih kok ada peraturan seperti itu ya? Dan ini peraturan yang mana yang nyebabin kok ada peraturan seperti itu gitu kan? Jadi perlu kalian ketahui, Yogyakarta ini kan daerah istimewa ya. Jadi punya peraturannya sendiri. Ya seperti daerah istimewa Aceh misalkan ya. Nah itu punya aturannya sendiri. Jadi perlu diketahui, peraturan yang dimaksud adalah peraturan dari wakil gubernur, yaitu berupa surat instruksi. Surat instruksi yang dikeluarkan oleh wakil kepala daerah. Istilahnya berarti wagub ya, wakil gubernur. Saat itu dikeluarkanlah peraturan untuk daerah istimewa Yogyakarta ini pada nomor K-898-I-A-1975. Nah, nama instruksinya itu yaitu banyak sih namanya ya. Cuman gue supaya lebih gampang gue sebut instruksi 1975. Dan di instruksi 1975 ini adalah instruksi yang dibuat oleh wakil gubernur pada saat itu. Pada saat itu wakil gubernur yang menjabat yaitu Paku Alam 8. Jadi bukan dari instruksi Sri Sultan Hamengkubuwono IX, tapi dari Paku Alam 8. Saat itu yang menginstruksikannya. Jadi di situ tuh tertuangkan intinya adalah memerintahkan agar tidak memberikan hak tanah milik atau bahasa istilahnya sertifikat hak milik kepada warga negara non-pribumi, meliputi orang Eropa berkulit putih, orang Timur asing, yang meliputi India, Arab, orang Chinese, Jepang, Korea, maupun non-Eropa lainnya. Pokoknya yang bukan warga negara pribumi asli lah, seperti itu. Di
di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi peraturan daerah ini ya berlaku hanya di Yogyakarta saja dan hanya boleh diberikan hak guna aja. Kalau sekarang berarti SHGB ya, sertifikat hak guna bangunan. Namun di sini ada badan pengawas Indonesia, yaitu seperti pengawas BUMN, BUMD, pokoknya pelayanan-pelayanan dari masyarakat Indonesia, yaitu pelayanan-pelayanan untuk instansi pemerintahan Indonesia. Itu ada yang namanya Ombudsman Republik Indonesia atau disingkat ORI. Nah, Ombudsman ini mengawasi untuk kegiatan-kegiatan pemerintah yang bisa dikatakan bermasalah. Dan setelah pada tahun 2020, Ombudsman ini mengeluarkan peraturan dan di situ intinya bertolak belakang lah dan menggugurkan dari peraturan dari 1975 ini. Tapi menurut kalian gimana? Apakah harusnya yang menang tetap dari peraturan daerah ya, perdanya? Karena ini kan daerah istimewa Yogyakarta, jadi ya pemerintahan Yogyakarta berhak sepenuhnya atas daerah yang dikuasainya. Atau harusnya ya tetap ikut juga ke peraturan Indonesia. Ya seperti nggak jauh beda lah, kayak Aceh juga kan punya peraturannya sendiri ya. Yogyakarta punya peraturannya sendiri. Tapi menurut kalian gimana? Tapi harus akur ya, jangan memicu keributan. Silakan komen. Dari Prof. Dr. Soeharto juga, dia pakar sejarah UGM, dia mengatakan bahwa hal ini tuh bisa terjadi karena ada latar belakangnya, yaitu pada saat dulu kalangan China ini kan dulu banyak yang berdagang ya, banyak yang berusaha. Jadi pada saat itu ya gak bisa dipungkiri, banyak warga lokal yang tereksploitasi lah keberadaannya. Karena pada saat itu kalangan Chinese ini dekat tuh sama yang penjajah Hindia Belanda pada saat itu. Jadi intinya ya untuk berdagangnya supaya lebih bagus, lebih ini ya, karena yang pada saat itu memimpinnya orang Hindia Belanda, nah mereka lebih cenderung pro kepada Hindia Belanda. Karena pada saat itu sering juga tuh dan pada saat terjadinya perlawanan rakyat untuk melawan Hindia Belanda ya, jadi otomatis karena keturunan Chinese ini kebanyakannya ya ada yang pro pada Hindia Belanda, jadi mereka banyak tuh yang dimusuhi oleh warga lokal karena ya terlalu dekat dengan bangsa Hindia Belanda pada saat itu. Ya intinya pada saat itu kalangan Chinese ini ada beberapa yang sukses, ada yang punya tanah banyak lah ya. Terus warga lokalnya juga banyak yang bisa dibilang susah pada saat itu. Pokoknya kasihan lah, berkepanjangan gitu. Dan akhirnya ada momen dimana warga Yogyakarta ini dia melakukan revolusi ya, melakukan perlawanan terhadap Hindia Belanda. Karena pada saat itu warga negara Indonesia keturunan Chinese ini dianggap dekat dengan Hindia Belanda gitu ya. Daripada terjadi ketegangan warga negara Indonesia etnis China pada saat itu, jadi warga Tiongkok ini lebih memilih untuk pindah aja karena merasa tidak aman. WNI Tiongkok ini takut, dia takut kena serang lah gitu. Tapi ya nggak semuanya pergi ya, jadi ada yang tetap WNI keturunan Tiongkok ini dia ada yang bertahan juga di sana gitu. Dan ingat ya, ini terjadi karena ya sejarah lah tentang penjajahan dan lain-lain gitu ya. Jadi ini pasti sangat menyangkut paut dari sejarah kenapa bisa terjadi. Ada sebab, ada akibat, dan tahun ini tuh ya masih sampai tahun sekarang juga tentunya ini masih berlaku di Yogyakarta. Oke, kita balik lagi ke kondisi realnya sekarang. Perlu diketahui Jogja ini bukan dipimpin oleh gubernur seperti layaknya provinsi lainnya, tapi dipimpin oleh kesultanan atau sultan. Dan perlu ketahui, kalau sertifikat hak milik kan berarti itu sah milik kita sendiri ya. Kalau misalkan HGB itu sebenarnya secara nggak langsung pemerintah ini menyewakan kepada orang yang memiliki sertifikat hak guna bangunan ini. Dan misalkan non-pribumi ini yang tadi HGB dijual lagi nih ke orang yang pribumi. Nah ini akan menjadi SHM, yaitu jadi sertifikat hak milik, bisa dinaikkan gitu, seperti itu. Dan ada aja tuh kasus-kasus yang menaikkan kasusnya ini ke mahkamah, dan juga ada juga kasus sudah beli tanah yang SHM tiba-tiba jadi hanya bisa HGB karena dia keturunan Cina. Dan kasus ini ya jadinya nyambung ke kasus sekarang seperti tol yang di dalam daerah Yogyakarta. Karena kesultanan ini kan tentunya kayak negara lagi lah, tapi ya masih Indonesia gitu. Dari yang udah terjadi juga, sebenarnya nama istilahnya itu adalah Sultan Ground atau tanah milik kesultanan. Dan banyak juga tuh yang kasus-kasus sudah sertifikat hak milik harus dianulir lagi. Menurut pakar agraria hukum,
yang ada di UGM, dia ngejelasin nih, Bapak Ricardo Simarmata. Dia mengatakan Sultan Ground ini ya suatu ketidakpastian, karena datanya belum jelas nih, mana yang termasuk tanah-tanah kesultanan atau yang bukan. Ya jadi intinya ya Yogyakarta ini ya punya peran historis lah dalam NKRI seperti itu. Dan setelah itu kan kemarin tuh pada tahun 2012-nya itu kan ada disahkannya Undang-Undang Istimewa Yogyakarta. Argumen untuk dari hak tanah ini ya jadi dapat gitu. Dia punya hak penuh atas tanah milik dari Kesultanan dan Kadipaten ini. Jadi jelas hukumnya. Karena di dalamnya itu dituliskan keraton sebagai badan hukum khusus, keraton diperbolehkan untuk memegang hak milik atas tanah dari daerah wilayahnya. Nah, jadi sebenarnya kan ada tuh Undang-Undang Pokok Agraria, di mana dia tuh dikatakan bahwa tanah milik kerajaan, kesultanan itu tuh dihapus gitu ya. Jadi nggak ada tuh istilah tanah tentang milik kerajaan, kesultanan. Tapi dengan adanya Surat Instruksi 1975 yang disahkan pada tahun 2012 ini, nah ini tuh Undang-Undang Agrarianya ini ya jadi bisa dibilang dihapus gitu. Jadi tidak berlaku untuk daerah istimewa Yogyakarta ini. Makanya tuh pada tahun 2013 sampai sekarang lagi gencar-gencarnya untuk mengkoreksi lah, untuk membenarkan dari sertifikat hak miliknya ini, yaitu yang milik dari Kesultanan dan Kadipaten. Terus Bang, patokan keraton itu tahu tanahnya dari mana? Jadi pihak keraton sendiri sebenarnya punya petanya itu sendiri, dan itu memang ada patokannya itu pada tahun 1931. Mana aja tanah-tanah keraton dan kadipaten ini yang memang tanah milik kesultanan seperti itu. Dan ini petanya juga dibuat pada masa zaman penjajahan Belanda. Jadi memang cukup lama sekali ya. Cuman kadang orang kan berpikir ya, apakah masih relevan atau enggak kondisi dari petanya ini. Oke, mungkin itu aja dari gua. Menurut gua kasusnya cukup menarik ya, dan bisa didiskusikan buat teman-teman. Boleh kalau mau memberikan pendapat, boleh komen di bawah. Kali aja gua ada salah, kali aja gua ada yang perlu ditambahin, ada yang perlu dikoreksi, tolong komen di bawah. Atau teman-teman ada yang mau request konten lainnya, boleh juga komen di bawah. Segitu aja dari gua Ahmad Serius undur diri. Terima kasih sudah nonton. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Terima kasih dan sampai jumpa di Ahmad Serius video selanjutnya. Ciao. Bang, kok aku dikit banget masuk frame-nya? Saya lupa punya ini si Groot ini ya. Mohon maaf bro.